nyambung ya. Halo. Jangan, enggak. Oke, aman nggak nih sekarang? Ya. Aman, 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 sangat Aman aman. ya. Dul, sebelum aku Hmm, mulai, aku mau ucapin dulu selamat ulang tahun buat kamu. Semoga panjang umur, makasih sehat banyak. selalu, Amin. rezekinya Amin. makin Makasih banyak ya lancar, Allah. terus menjadi Amin. dul yang Amin. rendah hati, sopan Amin, 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 santun, amin, dul amin. yang banyak orang sayang, Amin, amin. dul yang kalau lewat aja udah bikin perempuan kelepek-kelepek Waduh, gitu loh. masa sih? Enggak bisa aja. Dul, di perayaan ke-20 ini, Dul dirayain nggak sama orang tua atau sama teman-teman, sama Enggak sih, sahabat, sama paling saudara? tumpengan aja, tumpengan aja. Nanti malam mungkin ada prank kecil-kecilan sama ayah ya. Cuma kalau di rumah tumpengan aja Mm-mm. karena kebetulan alhamdulillah hari ini aku rilis mini albumku. Oh iya, Numpang promo. Mini betul, nggak albumku. apa-apa. Jadi Mini albumnya ini namanya Sang kalau aku tadi Pemuja, udah nyatet Sang Pemuja. Sang Pemuja. Ini kebalik gak sih kalau Iya iya. kalian lihat nih? Kebalik gak? Kenapa bentuknya kayak buku gitu sih dulu? Karena emang ada bukunya. Bukan buku ya, Oh, emang ada bukunya. epilog. Boleh dong diceritain mini albumnya Sang Pemuja ini tentang apa sih dulu? Ya tentang lagu-laguku yang udah aku rilis dulu, cuma aku kemas Mm-mm. dalam fisik gitu ya. Ini jadi kalau kalian, ini juga kaosnya, ini kaosnya juga ada merchandise. Oh iya 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 Jadi iya. kalau kalian nanti beli albumku, kalian bisa gini muncul CD-nya. Oh Habis muncul iya. CD-nya, silakan di play. Nah nanti kalau ada di play, ada di sini ada lirik-liriknya, ada lirik-liriknya, Oh. ada yang judulnya Heeh. pandangan pertama yang baru saja aku Mm-mm. rilis tadi malam jam 12. Iya, di Ada ingin malam. kau tahu, ada ingin kau Mm-mm. tahu, ada kamu dan aku, ada Mm-mm. Tiara, Tiara. ada sang pemuja. Nah, lalu abis itu ada ininya, epilog. Apa itu Epilog, epilog? epilog itu apa ya? Semacam uh, intisari dari penafsiran sebuah karya gitu ya. Jadi kayak uh, penutupan, story behind the song Hmm. juga gitu ya. Oh. Jadi ada apa kisah-kisah pengalaman pribadiku di balik lagu-laguku yang nggak pernah aku ungkap di Mhm. media manapun, bahkan di interview aku nggak pernah ungkap, di Oke. radio aku nggak pernah ungkap, cuma eksklusif apa di bukuku yang ini tentang lagu pandangan Oh. pertama. Ada berapa halamannya, satu dua, Ini pokok itu berarti semua kamu tulis sendiri ya, Dul? aku tulis sendiri ya kan, aku emang hobi Oh. nulis kan, emang juga pengen jadi Oh. penulis juga. Ada lagi yang ingin kau Heeh. tahu, Story Behind the Song. Heeh. Ini Heeh. bener-bener belum pernah aku expose di media manapun gitu ya. Oke. Ini tadi ada yang nanya nih, Dul. Bisa beli Mm-mm. merchandise-nya di mana? Bisa beli albumnya di mana? Di apa, di akun Instagramku itu Mhm. ada di apa, bio-nya ada Mhm. Instagram Dul Official Mhm. Merchandise. Tapi masih coming soon, masih coming soon Mhm. ya. Berarti belum bisa dibeli ya? Bentar lagi bisa di pre-order. Nah, Oh, terus pre-order. Berarti sekarang ini iya, baru bisa pre-order. iya, ada juga lagu epilog, epilognya mana ya tadi? eh ada lagi lagu Pre-order tuh Tiara. berarti CD dan merchandise-nya Iya, atau CD, pre-order? merchandise, kaos, CD, Hmm. kaos, sama buku. Ya jadi satu. Hmm. Mm-mm. Iya, Ada oke. lagi uh, epilognya lagu Tiara. Iya. Kan kalau lagu udah sering ceritakan apa maksudnya, uh, apa aku nemuin lagunya gini 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 gini. Cuma kalau di bukuku ini lebih eksklusif dan nggak pernah keungkap di Iya, media manapun. Jadi lebih personal gitu. iya. Kenapa aku nyiptain lagu Lebih personal. ini, uh, Semuanya yang ada dan di hati Dul semuanya keluar semua di buku epilog itu keluar ya. semuanya. Dan ini juga ada Oke. Sang Pemuja itu yang aku duet Hmm. sama Opa Fadli. Jadi kalian beli Iya. ya. Dengan Bunga. menumbuhkan bunga. Itu filosofinya. Oh. Apa ceritanya di balik itu apa memang? Apa yang terjadi? Singkat aja Dul. Yang Ya boleh karena diceritain aja. kalau dibilang ini bisa dibilang album patah hati. Memang kenapa Tapi dulu patah hati sama siapa dulu? adalah
Tapi apa ya? Aku mengambil hikmah dari patah hati gitu ya. Maksudnya dari hati yang patah ini apa ya? Akan tumbuh akar-akar gitu loh, yang merekah, yang akhirnya jadi inspirasi kan. Dari patah hati aku bisa bikin lagu banyak, alhamdulillah. Atau jatuh cinta juga aku bisa bikin lagu banyak, alhamdulillah. Dan aku rasa itu jadi inspirasi. Jadi ketika hati yang patah itu mungkin ada apa ya, akar-akar yang ada inspirasi, ada cahaya, Iya, ada celah-celah cahaya. Maksudnya ada putih-putihnya iya, juga kan. Ada celah-celah iya. cahaya yang masuk, akhirnya dia menjadi dedaunan dan akhirnya jadi bunga. Jadi ya Iya. dari patah hati, hikmah patah hati. Nah, itu hikmah patah Iya, hati. patah hati itu Hikmah nggak patah selalu hati. membawa kesedihan, tapi bisa juga membawa Iya, berkah gitu ya. membawa berkah jadi lagu, jadi royalti. Wih, jadi cuan. Cuman ya. Gitu. Dul, tapi kenapa mini album? Maksudnya kenapa nggak langsung album gitu aja? Berarti kan ini cuma beberapa lagu ya di Sang Pemuja ini. Cuma 5 lagu, ya 5 lagu. Mm-mm. Ya Iya, karena maksudnya kenapa nggak aku kan langsung aja gitu? labelnya sendiri ya, labelnya sendiri. Mm-mm. Sedangkan kalau untuk langsung merilis album itu kan costly-nya benar-benar mahal banget ya. Dan ini kan di Hmm. mini albumku kan apa ya, single-single lama yang udah rilis, Hmm. yang udah aku biayain pakai uangku sendiri dari hasil Hmm. tabungan, akhirnya aku fisikan gitu ya. Kayaknya kalau album costly banget dan resiko banget Hmm. di era yang single by single ini kan juga single by single akhirnya jadi mini album gitu kan. Karena kan semuanya yang Iya, membiayai aku sendiri gitu ya. iya. Label Tapi ada aku kesulitan sendiri nggak sih, ya Dul? sebagai Apalagi, executive producer. ya, ada kesulitan nggak produksi Kesulitan dalam hal album, apa ya? produksi ini kesulitan apalagi sekarang di tengah pandemi nih, mungkin dari segi penjualan dan Ya, segala macamnya. kalau dari pandemi sih bukan kesulitan ya, apa ya? Jadi lebih nggak maksimal. Biasanya kalau kita rekaman itu kan aku sama Bang Pai atau sama Mas Steven Santoso itu kan langsung ketemuan, langsung apa, bangun moodnya bareng-bareng, curhat-curhat dulu, Bang, gua ini lagunya tentang ini, tentang ini. Nah kalau ini kan kita kirim-kiriman online gitu, jadi moodnya tuh nggak bisa tersampaikan secara langsung gitu, mesti Langsung. mesti nggak bisa secara langsung, mesti Bang ini moodnya gini ya. Dan mungkin kalau misalkan nggak pandemi mungkin ya sudah bisa lebih maksimal, tapi aku rasa ini sudah yang paling maksimal, yang I did my best gitu ya. Kalau kesulitan lagi apa ya, ya paling itu ya, ya kan biasanya kalau anak muda kayak aku, bukan, aku nggak anggap sebagai kesulitan ya, aku anggap sebagai jalan hidup gitu. Biasanya kan kalau aku dapat anak muda, kalau aku dapat uang gitu kan pinginnya sebenarnya belanja, terus foya-foya, terus party. Cuma aku nggak bisa, aku udah nggak bisa kayak gitu karena aku sudah memutuskan jalan hidupku untuk di musik gitu ya. Jadi kadang-kadang ya aku ke TV, alhamdulillah dapat dapat dibayar, alhamdulillah aku tabung untuk bikin ini, akhirnya bikin ini. Jadi ini dari hasil tabunganku semua, alhamdulillah gitu ya. Ih, hebat banget Jadi ya, Dul. Padahal kalau benar-benar apa dipikir-pikir, ya, ya Dul tuh, iya maksudnya kalau dipikir-pikir tuh Dul baru umur 20 tahun, tapi pemikiran Dul sudah sematang ini gitu ya, untuk menyisihkan uang, enggak untuk keperluan enggak album, dan sudah tahu mau ngapain tuh udah tahu, itu tuh hebat banget sih mungkin, menurutku. amin amin, mungkin karena aku udah nemuin ini ya, jalan hidup. This is my choice gitu ya, this is my choice gitu. Ini jalan hidup yang harus aku tekuni gitu ya, hingga aku nggak, walaupun apa, aku nggak pernah aku walaupun kadang-kadang aku capek di tengah jalan gitu ya, jatuh bangkitnya gitu ya, but I love that situation gitu ya, walaupun kadang aku lagi jatuh ya, lagi jatuh, siap musisi kan wajar kan jatuh bangkit ya, Iya. tapi aku I love rasa capek itu gitu loh. Aku suka ini ya, emang aku lakukan yang ini, jadi rasa capek itu pun hilang gitu ya, karena this is my choice gitu ya. Ya gitu sih paling. Ini kan dulu usia sekarang baru masuk 20. kepala 2, masih early 20, benar-benar baru 20. Ada Itu nggak sih Dul apa? ya Cita-cita Dul yang pengen Dul jalanin gitu, tapi sebenarnya di luar musik ya. Misalkan normalnya
anak-anak muda, misalkan gue pengen road Ada, trip, gue pengen beli ada. mobil ini, apa? Pengen apa dulu? Di umuran 20 Mm-mm. atau Sekarang nih di usia sekarang, seterusnya. saat Apa ini. ya? Ya jadi anak yang soleh, jadi jadi anak yang baik, jadi kakak yang baik, jadi adik yang baik. Udah sih itu aja sih. Itu aja Hmm. sih. Anak yang Dul lagi baik, cari kakak pacar yang gak sih, baik. Dul? Lagi cari pacar Hmm? gak, Dul? Dul lagi cari pacar gak, Dul? Aduh, Lagi seneng ini, banget nih ngobrol sama Dul. lagi memahami karakter-karakter wanita. Emang emang apa? Kenapa menurut Dul wanita itu harus dipahami karakternya? Sesulit itukah memahami wanita? Oh iya kan nanti kalau misalkan kita mau insya Allah ketemu satu yang pas gitu kan, maksudnya oh ini karakter yang pas sama aku gitu. Maksudnya ya aku harus ini dulu apa ya, petualangan hati lah. Oh karakter Tapi Dul cewek yang percaya satu ini ini nggak? kayak gini. Percaya horoskop nggak? Dul kan Virgo nih bintangnya. Ya, Percaya nggak? itu Percaya kalau nggak ya? salah Yunani ya. Apa itu? Iya, Aku lupa percaya namanya nggak? Yunani. Heeh. Nggak begitu sih, nggak begitu. Nggak Oh, nggak begitu. begitu. Kalau aku juga bintangnya Virgo. Aku kalau ngeliat-lihat orang Oh juga dari Virgo. horoskop. Aku pikir, iya, Iya. aku juga Virgo. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Aku masih tanggal 31 akhir bulan. Oh, udah hilang. Aku hari pertama Virgo. Ya, jadi Iya, masih ada tanggal 23. kakaknya ya, masih ada Leo-Leonya. Masih ada Leo-Leonya. Kalau Leo tuh Mm-mm. kan kesannya center of attention, suka diperhatiin. Tapi sebenarnya nggak sebegitunya suka diperhatikan gitu sebenarnya. Iya, iya sebenarnya nggak Nggak. suka gitu. Ah iya, betul. Kebanyakan Leo kan dilihatnya kayak suka diperhatiin, padahal sebenarnya enggak, biasa aja. Mm. Mm-mm. Berarti tapi perfeksionis nggak kalau misalkan Sangat, Dul sangat. sendiri? Dalam hal apa dulu ya? Dalam musik sangat-sangat perfeksionis ya. Kadang aja sampai Iya. aku nggak enakan gitu ya. Kalau sama Bang Pai itu kan maksudnya legend, jauh senior di atasku gitu ya. Mm-mm, Mas mm-mm. Stephen Santoso itu kan jauh senior di atasku. Kadang-kadang aku nggak sadar, Bang kurang ini bang, kurang ini bang. Jadi aku yang ngedirect dia, harusnya kan produser yang Iya, ngedirect iya. aku. Akhirnya aduh Iya, gak enak benar. juga ya. Gak enak juga. Itu Uh, it- ya itu tapi ya ciri-ciri akhirnya Virgo tuh hal gitu dulu. ya di musik aku sangat-sangat perfeksionis gitu ya. Telinga ini kurang ini kurang ini. Uh, Kalau di penampilan sih nggak begitu sih ya, nggak begitu, nggak Hmm. ngurusin penampilan. Dia di musik sangat perfeksionis. Kadang Oke. kadang bahkan take vokal sampai harus diulang 3 kali gitu. Hmm. Dul, tapi kan kalau aku tuh baca di Instagram kamu kan kamu namain juga sang pemuja ya. Tapi kamu nge-labelin diri kamu sebagai sang pemuja juga nggak sih? Iya dong. Kenapa nge-labelin diri sebagai sang pemuja? Apa yang kamu puja-puja sebenarnya? Ya banyak yang aku puja. Hmm. Tuhan Yang Maha Esa selalu aku puja, dan para Hmm. kekasihnya selalu aku puja. Hmm. Apalagi ya, waktu langkah-langkah waktu selalu aku puja. Maksudnya aku selalu Hmm. mencoba untuk bersyukur gitu ya. Ya Hmm. misalkan aku mendapatkan takdir yang kurang mengenakan gitu ya, selalu aku puja, ya Allah makasih, ya, alhamdulillah Hmm. gitu ya. Cuma kan Hmm. aku ini kan termasuk orang yang gagal move on sama zaman ya. Walaupun aku Hmm. nggak hidup di era 90-an, cuma kayaknya kalau lihat era 90-an tuh enak banget. Cuma ya gak harus gimana lagi, kita harus adaptasi sama zaman gitu ya, aku rasa gitu ya. Jadi ya kadang-kadang bikin YouTube ya mudi-mudian juga gitu ya. Hmm. Nggak, maksudnya kalau ketika aku bikin YouTube kadang-kadang gitu ya nggak aku lakukan dengan sepenuh hati gitu. Beda dengan musik. Kalau musik tuh memang bener-bener sepenuh hatiku, hatiku terlibat semua gitu ya. Maksudnya Iya, jiwa, iya. hati itu terlibat semua. Kalau di YouTube Hmm. tidak dengan sepenuh hati ya. Untuk Hmm. menghibur kalau di YouTube. Iya, Kalau di untuk musik tuh menghibur dan bener-bener biar teman-teman bisa setengah lebih hati. dekat juga sama Dul Ya, ya, ngelihat YouTube-nya ya Dul. biar mungkin followerku bisa melihat aktivitasku, karena kan mungkin zaman Iya, sekarang penggemar ingin lebih dekat dengan idolanya ya, iya, walaupun iya, kadang iya. aku batin ya Allah pantas gak sih aku diidolain ini. Ya gitulah. Kalau menurutku orang
mengerti akan tampil di HUT RCTI. Sebelumnya nih, Dul punya nggak sih cerita tersendiri tentang RCTI, mungkin kenangan atau cerita lucu dengan RCTI, gimana? Paling dulu itu zamannya laki-laki ya. Zamannya Nah, laki-laki ada acara dahsyat itu selalu laki-laki tampil dan aku main bassnya masih berantakan gitu ya. Terus ada kelucuan-kelucuan di situ, ketemu sama artis-artis lain, terus ada artis gitu. Ya, iya, iya. terus apa ya? Tapi Uh, laki-laki diterusin nggak sih Dul? Apa memang lagi vakum sebentar atau memang sekarang Dul fokus sendiri? Insya Allah besok tanggal 25 kita reunian sejenak. Nanti abis itu kita lihat bakal diterusin atau tidak gitu ya. Kenangannya kalau dulu kan mungkin sama kakak Alam kakak kan ngebandnya sekedar ngeband gitu ya, aku kasih dengan bassku sendiri. Kalau sekarang kan seiring jalannya waktu udah semakin remaja kayak kemarin kita di puncak tuh ada workshop satu lagu apa, kalau dulu kita ngeband cuma sekedar ngeband, nggak ngebangun harmoni karena itu tugasnya ayah gitu ya. Kalau sekarang kita bener-bener ngeband, kakak Al gitar gitu, oke aku bassnya gini, kita bener-bener apa ya, ngebangun harmoni bersama. Kakak L drama gitu, oke aku berarti main bassnya gini. Dan waktu aku lagi latihan sama kakak Al, kakak L, ternyata kita masih ngeband ya. Dan beda kalau dia beda aja kan, ngeband ketika umur 9 tahun sama umur 20 tahun kan beda gitu ya. Iya, iya. Maksudnya kalau dulu aku tak ceritain, dulu tuh Al dulu sering berantem masalah song list. Sering banget. Karena aku sukanya Kenapa? Apa? Beda selera ya? aku sukanya Nirvana ya, grunge, punk gitu ya. L sukanya klasik-klasik. Dulu aku belum suka Beatles tuh. Aku belum suka The Beatles. Al sukanya EDM. Jadi kita kalau mau manggung tuh selalu rebutan song list. Kenapa sih nggak lagu Nirvana yang ini Smells Like Teen Spirit? Si L terlalu keras. Kenapa nggak Beatles saja? Si Al kenapa nggak EDM aja? Akhirnya ini kita sering akhirnya di panggung kita nggak ada grunge ya. Di panggung aku teriak-teriak sendiri, asik sendiri, grunge sendiri. Kalau sekarang alhamdulillah kita udah nemuin jalan tengahnya. Kita nemuin jalan tengahnya. Al dulu tuh penggemar The Beatles banget gitu ya, The Beatles banget. Jadi sekarang alhamdulillah egonya udah diredam dikit-dikit lah gitu ya. Jadi udah ketemu jalan tengahnya nih. Oke, si Al EDM mau kayak Coldplay, aku juga suka Coldplay karena Coldplay juga basicnya dari alternatif. Janji tutup tidak lagi menangis karena cinta. Itu kan kita ya namanya remaja kan pasti sering menangis karena cinta gitu ya, apalagi Virgo gitu kan, itu dalam aja gitu. Susah loh move on-nya Virgo tuh. Apalagi ya sekarang jadi sekarang liriknya tuh udah ternyata apa yang ingin disampaikan sama ayah tuh ini toh, jadi lebih kena aja. Iya, Ternyata keren. Selain sama ternyata lagu Bukan Superman liriknya keren gitu ya, dan aku sempat tersentuh juga, dan itu pun baru akhir-akhir ini ya, apalagi iya baru sadar setelah nyanyiin lagi lagunya ya. Iya, Kalau dulu ya mah liriknya. nyanyi aja ya kayaknya. Iya benar. Kalau selain sama laki-laki nanti di HUT RCTI berarti akan perform sama siapa lagi? Sama ayah. Jadi laki-laki featuring ayah itu bawain lagu Kamulah Surgaku. Kamulah surgaku. Kamu adalah penghuni surga. Aduh, aku cinta banget sama lagu-lagu ini. Zaman dulu komputerku isinya lagu-lagu kalian semua. Aku nggak ngerti, aku nggak punya lagu perempuan. Makasih. Kalau misalkan duet Dul sendiri, misalkan akan duet sama siapa-siapa nggak mungkin di HUT RCTI? Sama Tiara nggak? Nggak dapat info, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Padahal nih, kalau dari komen-komen nih banyak banget yang pengen lihat Dul duet lagi sama Tiara. Makasih banyak. Nasional itu RCTI itu. Dul, sebelum aku tutup Dul, harapannya dong untuk RCTI apa Dul? Untuk RCTI, ya semoga semakin jaya, tim di dalamnya semakin solid, kompak, dan perusahaan RCTI ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin meroket ke atas dan semakin oke.
Dul, pertanyaan terakhir dulu. Ini Ah, pertanyaan dari aku sendiri. Aku kan kalau ngelihat kamu di YouTube tuh kayaknya ikrip banget ya sama Om Ari Lasso. Dulu tuh memang mm-mm. punya kedekatan sendiri sama Om Ari atau sama semua teman-temannya Pak Ade sama deketnya gitu? Semua personil Dewa aku deket banget ya, deket Hmm. banget. Sama Om Andra juga. Ya sebenarnya uh, personil Dewa tuh udah aku anggap sebagai ayahku semua ya. Mungkin dari awal dulu waktu Hmm. aku nggantiin ayah gitu ya. Ya aku ini kan apa sih sampai sekarang pun aku juga musisi bau kencur gitu kan, anak kemarin sore gitu. Dan pas aku ikut sama Dewa itu aku merasa dibimbing gitu loh, dibimbing sama Om Hmm. Ari. Aku belajar di situ, aku belajar profesional. Ada Om Yuke, ada Om Mandra. Dulu nggak boleh gitu kalau mau manggung. Oh, oke, oke. Jadi tapi akhirnya sih paling sering curhat sama Om Ari. Nggak tahu kenapa kita dari Hmm. awal sering curhat, karena mungkin dari awal tuh waktu di Malaysia tuh mungkin ya, waktu kita jalan ke apa nama stadiumnya aku lupa, itu aku sama Om Ari berduaan di mobil, terus kita banyak Hmm. perbincangan mendalam di situ ya, dan akhirnya mungkin di situ tumbuh apa ya, ikatan batin sampai sekarang gitu ya. Hmm. Sampai sekarang aku sering WhatsApp-WhatsAppan sama Om Ari. Om Ari Iya, kadang-kadang iya. suka nanya kabarku dulu, gimana, how are you, good, oke okay, gitu. Sampai Omar ya, Omar Lasso. Hmm. Iya, karena aku Tapi kalau ngeliat tuh kok kayaknya nih deket banget kayak bener-bener om yang punya ikatan darah. Deketnya tuh iya, deket ya banget mungkin, gitu ya. nggak aku doang ya, mungkin itu kan keluarga besar Dewa 19 gitu ya. Mungkin ya anaknya Om Ari ya, Audra dan lain-lain ya saudaraku juga, anaknya Om Andra itu juga Iya, saudara-saudaraku juga gitu ya. Dan ya iya, keluarga besar Dewa 19 gitu ya. Dan betul-betul. om-omku Atau emang ya Om Ari itu, aku, dan om-omku ya di Dewa juga aku anggap sebagai ayahku semua gitu ya. iya, betul. Atau memang Om Ari itu tipikal yang gampang sayang sama siapa aja kali ya. Mungkin ya Om Ari sih orangnya memang aku lihat sih tulus ya, tulus dia. Mm-mm. Baik ya. Baik banget, Oke, baik banget. Dul, aku punya rapid question nih. Dijawab cepat, abis itu dijelasin alasannya kenapa ya. Ya, Enggak kok, oke. aku nggak boleh aneh-aneh kalau di sini. Oke, bernyanyi atau bikin lagu? Bikin lagu. Bikin lagu. Kenapa bikin lagu? Karena vokalku range-nya kurang luas ya. Vokalku Hmm. range-nya kurang luas di situ-situ aja gitu ya. Kadang-kadang aku buat bikin lagu, sering bikin lagu yang aku nggak kuat suaranya gitu ya. Dan Hmm. alhamdulillah baru terrealisasikan tuh satu lagu. Aku ada featuring sama sama Opa Fadli Padi. Itu kan aku nggak kuat Hmm. nyanyinya. Ada yang judulnya Sang Pemuja, Sang Pemuja, promo lagi. Itu dinyanyiin sama Opa Fadli Padi. Hmm. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini Oktober akan rilis duet sama Kak Giring, Hmm. Giring Ganesha, judulnya Burung Gereja. Ya, jadi album Sang Pemuja ini bisa dibilang apa ya? Penutup penutup Sang Pemuja, maksudnya sorry, penutup perjalanan musikku yang begitu idealis gitu ya. Karena habis ini mungkin Hmm. aku akan banyak collab sama label-label, sama ya salah satunya sama Giring yang aku sudah harus lebih Hmm. komersil lagi, lebih harus apa ya, mendengarkan apa kata pasar gitu ya, mungkin jadi Kalau sama album Amanda ada niat duet nggak dulu? ada insya Allah kita kemarin Hmm. udah workshop, tinggal rekaman aja. Jadi Oke. maksudnya ini tuh penutup perjalanan musik selama 20 tahun tuh di sini gitu lah. Jadi banyak curhatanku di Hmm. sini tentang tentang musik, tentang kehidupan, tentang cinta. Ya di sini. Ini Iya. mungkin ini abis ini aku nggak bisa idealis lagi mungkin ya. Mungkin cuma nggak tahu, lihat nanti. Tapi nggak tahu lah, kan Mm-mm. masih ini kan kita nggak tahu umur dulu di 25 kali aja kan mau balik idealis lagi masih bisa. Ya mungkin nggak tahu ya, alter ego kalau nanti mau muncul lagi alter egonya nggak tahu Iya. juga. Ya Tapi kayak kalau yang sama Amanda nih udah berjalan apa belum baru proses workshop, pembuatan lagunya? baru Oh. workshop. Mm-mm, mm-mm, baru workshop. Hmm. Oke. Oke, oke. Piano atau gitar? Piano. Piano. Kenapa piano? Karena kan aku mungkin basicnya kan aku dulu les piano ya. Kalau aku Hmm. bikin lagu pakai piano tuh bisa bisa nemuin chord yang lebih luas daripada gitar gitu ya. Dan piano tuh kalau aku main apa ya? Piano tuh udah kayak
teman curhatku gitu loh. Jadi Iya, kadang-kadang aku teman banget. kadang-kadang aku main piano tuh sambil curhat aja dalam hati. Kayak kadang-kadang alhamdulillah jadi selagu Iya. ya, walaupun nggak enak ya, tetep aku dengerin ya. Piano nih dah, piano belakangku nih, kadang-kadang ya aku Oh, ngomong. aku tahu. Sebelum aku tutup, kan kalau dulu waktu di HUT RCT di Indonesian Idol pernah nyiptain lagu untuk Tiara. Ya, Aku mau diciptain lagu sama Dul juga aduh 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 aduh, dong, aduh. sedikit aja. Siapa namamu? Bisa nggak Syafa Dul? ya? Syafa, Apa? bisa, insya Allah Syaf. bisa. Aku aku tuh punya fan base dibikinin orang. Dia Oh, namanya Barisan Syaf. Nah, coba pakai barisan Barisan Syaf. Syaf. Iya, betul. Dulu namanya Oh, Barisan Syaf. Bingung nggak, jadi Dul? religius gitu ya kalau barisan Syaf ya. Iya, jadi Aku religius. Namanya jadi Barisan Syaf. Syaf aja ya, Syaf. Syaf ya. Nama Iya, lengkapmu siapa? coba. Aku nama lengkapnya Syafinas Nasyar. Syafina, Susah. Syafina aja. Syafina aja. Ya, boleh. Ya udah. Coba ya, coba ya. Heeh. Coba ya. Mm-mm. Syafina. Syafinas. Ada Z-nya di belakang. Nah. Tadi pagi aku dapat info aku bakal nge-live di Instagram RCTI. Agak deg-degan juga. Satu sisi aku juga bahagia. Aku ingin tahu siapa hostnya, cowok atau perempuan. Oh, ternyata Syafina namanya. Oh, Syafina, terima kasih sudah mau live bersama Dul Jalani. Thank you, Syafina. Cuman gue yang bisa minta Dul Jailani nyanyiin. Ya, ya. Thank you ya Dul. Terima Ya, kasih ya, banyak makasih banyak. Maaf loh. kurang-kurangnya, maaf Terima kalau kasih ada salah-salah banyak kata. udah mampir di live Instagram. Semoga kita Ya, bisa thank ketemu you, lain thank you, waktu. thank you, Kita bisa thank kerja you. sama lain waktu. Ya. Jangan lupa nonton Saya HUT doain. RCTI tanggal 25 jam berapa? Nah, jam 8 malam di Jam 8 RCTI. malam Jangan lupa juga di nih buat teman-teman RCTI. yang udah mampir di sini untuk beli Buat teman-teman album. yang udah di sini, jangan lupa nonton HUT RCTI karena banyak banget seniman-seniman yang luar biasa. Uh, tanggal 25 jam 8 malam, dan kalian jangan lupa bentar lagi bisa di pre-order mini album, dan ada epilognya, buku-buku pengalaman hidup, pemikiran yang tidak pernah diungkap di media manapun. Oke, siap kalau gitu. Jangan lupa untuk beli. Nanti langsung pre-ordernya langsung ke Instagram dulu berarti ya? Ya, langsung di IG ku ada tuh, Dul Official Merchandise. Nanti kalau udah bisa di pre-order, aku umumkan. Oke, siap. Dul, terakhir Dul, tadi ada komen lucu banget Dul. Mau tahu nggak tulisannya apa? Apa? Nanti muncul hashtag Dul Insyaf. Dul Insyaf. Ya udah. Ya udah. Kalau gitu makasih banyak ya Dul, sudah mampir. Senang bisa ngobrol sama Dul. Lain kali kita ketemu lagi, kali aja bisa kerja bareng. Thank you Dul. Thank Dadah. you. Have a nice day. Have a nice